Semoga Tuhan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara semua, renungan untuk pagi hari ini berdasar Injil karangan Yohanes yang menyatakan sebagai berikut. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadahkan ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku berkat pemberitaan mereka, supaya mereka semua bersatu, sebagaimana Engkau ya Bapa ada dalam aku dalam Engkau, dan agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberi mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka bersatu sebagaimana kita bersatu adanya. Aku dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna bersatu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama aku, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya cinta kasih yang Engkau berikan kepadaku ada dalam mereka, dan aku dalam mereka. Begitu Injil pada hari ini. Sebetulnya Injil ini merupakan tulisan Yohanes. Kita bisa bacanya dalam Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan hari ini menyatakan sebagai berikut, bahwa Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk siapapun yang menerima pemberitaan yang dilakukan oleh para murid, agar semuanya bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Bapa. Kita semua yang memang bukan para murid langsung adalah orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan oleh leluhur kita, pemberitaan oleh juga teman-teman kita, ataupun siapa saja yang kemudian secara tidak langsung memberi tahukan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat kepada kita. Yang harus kita pikirkan sebagai berikut. Yesus menugaskan para murid, dan para murid diminta untuk mewartakan, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat pewartaan itu, tapi kemudian juga bertugas seperti mereka mewartakan iman kita, iman mengenai Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia ini bersama-sama dengan yang lain, yang kemudian ditegaskan oleh Yesus bahwa semua saja termasuk kita yang diberi tugas itu dimohonkan oleh Yesus supaya dilindungi dalam kebenaran, dikhususkan dilindungi dalam kebenaran, mewartakan kebenaran itu. Kita dibenarkan, tapi juga kemudian harus membenarkan, membuat orang lain ada dalam situasi yang benar itu, yaitu mengimani, seperti mereka juga mengimani, para murid pertama mengimani yang kemudian menerima, mengimani, menghayati semua yang diajarkan, semua yang diwartakan, semua yang kemudian dilaksanakan ataupun diperlihatkan, diberikan contoh kepada kita semua, dan kita harus melakukan itu.
Bapak Ibu serta saudara semua, kalau itu kemudian diungkapkan dalam keadaan seperti kita, lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Nah, kita mencoba untuk menghayatinya semampu kita, bekerja sama dengan yang lain, memperhatikan mereka yang kurang beruntung oleh karena situasi ini atau lebih-lebih oleh karena COVID-19 ini. Mereka yang kurang untung oleh karena sakit, oleh karena PHK, oleh karena tidak bisa bekerja, oleh karena menderita, oleh hal-hal yang katakanlah terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan berhadapan dengan virus ini. Dengan cara demikian, maka kemudian semua orang bisa menghayati hidup dengan baik. Semua orang bisa menghayati hidup dengan tenang. Juga lebih-lebih untuk membuat semua saja tetap berbahagia, tetap menaruh harapan bahwa ada keselamatan, bahwa hari esok jauh lebih baik daripada yang sekarang, dengan aneka macam cara. Entah itu berbagi dengan yang lain, entah itu mempersiapkan setelah usai virus ini mengancam kita, bagaimana kemudian kita mempersiapkan itu supaya kita tetap bisa hidup dengan baik. Entah dengan ladang-ladang yang tidak terolah dengan baik, maka bagaimana kemudian itu juga dikerjakan, diberi tanaman, dikasih tanaman-tanaman yang bermanfaat, yang bisa digunakan, yang bisa kemudian akan membantu kita semua mengatasi situasi yang kemungkinan nanti juga akan repot setelah usai dari keadaan atau ancaman dari virus corona ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya katakan pada hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Maka marilah kita berdoa. Tuhan, melalui Injil yang kami baca pada hari ini, semoga iman kami semakin mendalam. Oleh karena Yesus telah berdoa, bukan hanya untuk para muridnya, tetapi juga untuk orang-orang termasuk kami semua yang juga menjadi memahami, mengimani, menghayati ajaran-ajaran dari Yesus Kristus sendiri yang didoakan oleh Yesus supaya bersatu sebagaimana Yesus bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan Yesus, Yesus bersatu dengan para murid dalam cinta kasih-Nya, dalam roh kebenaran. Dan kebenaran itulah yang kemudian juga harus kami yakini, kami amalkan, kami hayati, untuk kemudian kami bersama-sama dengan yang lain, dengan semua orang, bagaimana bersama-sama mengatasi permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang ada. Secara khusus kami berdoa bagi semua saja yang dengan susah payah untuk memberantas penyakit, para dokter, para perawat, dan juga semua saja yang melakukan tugas agar semua orang bisa mentaati aturan-aturan agar terbebaskan dari ancaman virus ini. Dan semua saja yang kemudian bersama-sama mencoba memperhatikan lingkungannya, sesamanya yang ada di sekitarnya, dan juga memperhatikan aneka macam kemungkinan yang bisa dilakukan untuk persiapan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di masa depan, persiapan untuk adanya pangan. Dan juga bersama-sama bagaimana juga memperhatikan anak-anak yang saat ini tidak sekolah, bagaimana memperhatikan mereka, pendidikan mereka, cara hidup mereka, supaya mereka tidak bingung ataupun mereka kemudian menjadi kurang terarah, supaya juga bisa lebih terjaga
terbimbing agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak perlu terjadi. Semoga Tuhan Kau berkenan untuk mengabulkannya, sebab semuanya itu kami mohon kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.